أبا القاسم أبا الزهراء وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن كل الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آباء وإخوانهم من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والملائكة السماوات والأرض والأولياء الله تعالى والصالحين من المشرق والمغرب والعلماء العاملين والفقهاء والقراء والسادة الصوفية والمحققين ولأستاذنا ولمشايخنا وذوي الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. بحق وببركة وبكرامة وبمعجزة وبمنزلة وبشفاعة وبحرمة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهود الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, ma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tiada henti-hentinya Allah turunkan, Allah nyatakan, Allah tetapkan pada setiap diri kita segala karunia dan nikmatnya, rahmatnya di setiap waktunya, di setiap harinya. Salawat dan salam terhantarkan pula, terhaturkan pula kepada junjungan kita, baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga ahlul bait dan juga kepada para sahabat-sahabat, juga kepada sekalian umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap zamannya sampai hari kemudian. Menyimak kembali dari pembelajaran yang lalu-lalu atau yang sudah-sudah tersampaikan di majelis kita ini. Maka kembali kita menguraikan dan mengupas lagi untuk makin memperjelas dan makin terang dari apa-apa yang sudah diketahui, sehingga
dapat bertambah keyakinan di setiap diri kita tentang pengetahuan ilmu hakikatullah wa ma'rifatullah. Yakni perkataan yang amat masyhur sekali di kalangan para ulama batin atau para arif billah. Dikatakan bahwa man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengetahui atau mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya. Bisa juga dikatakan siapa yang mengetahui atau mengenal akan dirinya yang sebenar-benarnya diri, faqad arafa rabbahu, maka akan diketahui pula dan dikenali pula akan Tuhannya. Singkatnya, siapa yang mengenal akan dirinya, niscaya kenallah ia akan Tuhannya. Mengapa dikatakan oleh sekalian para arif billah maupun ulama batin bahwa untuk mengenal Tuhan itu dikaitkan dengan mengenal diri sebenar-benarnya diri. Karena pada diri yang disebut insan atau manusia, pada dirinya itu terdapat rahasia Allah. Karenanya lah siapa yang mengenal dirinya, niscaya kenallah ia akan Tuhannya. Karena dirinya adalah rahasia bagi Tuhannya. Itu bisa dikatakan sebagai jawabannya. Di dalam suatu hadis, yakni al-insanu sirri wa anna sirruhu, insan itu rahasiaku. Jadi dalam kalimat itu Allah berkalam, kata Allah, al-insanu sirri, insan itu rahasiaku. Lalu dilanjut lagi dalam kalam Allah,
wa ana sirruhu, dan aku adalah rahasianya. Ya. Jadi kalam Allah berbunyi al insanu siri wa ana sirruhu. Insan itu rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Bahkan dikatakan lagi al insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairihi. Insan itu rahasiaku dan rahasiaku itu ia sifatku. Sifatku itu tiada lain daripadaku. Jadi apa yang diterangkan ini menjelaskan tentang hubungan atau keterkaitan antara insan dengan Tuhannya, atau antara manusia dengan Tuhannya, atau antara hamba dengan Tuhannya. Jika Allah berkalam bahwa insan adalah rahasiaku, maka berarti hubungan insan itu dengan Tuhannya amat dekat. Allah tidak menyebut malaikat itu rahasiaku dan aku rahasianya, tidak. Dan Allah tidak juga berkata jin adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya, tidak. Begitupun juga sekalian alam selain insan. Sekalian alam adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya, tidak. Jadi Allah hanya mengabarkan dalam kalamnya hanya manusia, hanya insan yang dikatakan sebagai rahasia Allah. Dan bahkan lebih spesifik lagi, Allah mengatakan aku pun adalah rahasianya. Jadi apa namanya, bulak-balik. Bukan hanya insan sebagai rahasiaku, bukan hanya insan sebagai rahasia Allah. Bahkan Allah berkalam, aku pun adalah rahasianya. Kalau diistilahkan ibarat, ini ibarat dua kawan karit. Ini ibarat untuk memudahkan paham sebagai itibar. Ibarat dua kawan karit yang mereka itu sangat akrabnya, yang mereka itu sangat dekatnya, maka tentunya antara mereka satu dengan yang lain akan satu rahasia. Ibaratnya kayak itu, Bapak. Itu hanya untuk mendekati paham.
Orang lain tidak ada yang tahu, atau siapapun tidak ada yang berhak mengetahuinya. Maka begitulah antara Allah dengan hambanya, antara Tuhan dengan insan, hubungan kedekatannya sangat dekat sekali. Sehingga Allah berkalam, al-insanu sirri wa ana sirrohu. Insan itu rahasiaku dan aku rahasianya. Diperjelas lagi, lebih dispesifikan lagi, wasirri sifati, wasifati la ghairihi. Insan itu rahasiaku, dan yang dimaksud rahasiaku di situ pada insan, rahasiaku pada insan, al-insan nusiri, insan itu rahasiaku, wasiri sifati, al-insan nusiri, insan itu rahasiaku, wasiri sifati. Yang dikatakan rahasiaku tadi pada insan ialah sifatku, wasifati. Nah, dalam pandangan tasawuf atau dalam pandangan ilmu ma'rifat, yang dimaksud sifat di situ, rahasiaku itu ialah sifatku. Nah, yang dimaksud sifatku itu dalam pandangan tasawuf, dalam pandangan ilmu ma'rifatullah, sifatku yang dimaksud di situ ialah rupaku. Al-insanu sirri wasirri sifati. Insan itu rahasiaku. Yang dimaksud rahasiaku di situ ialah rupaku, kata Allah. Wasifati la ghairihi, dan sifatku itu tiada lain daripadaku. Rupaku itu tiada lain daripadaku. Dalam kalam itu Allah mengatakan kepada insan atau manusia. Nah, insan tadi atau manusia itulah yang mesti dan harus dikenali. Yang mana yang dikatakan insan pada diri, yang mana yang dikatakan manusia pada diri, itu maksudnya. Jadi insan atau manusia itu yang dikatakan rahasia Allah, namun hendaknya dikenali, diketahui insan itu yang mana, manusia itu yang mana, berdasarkan man arafa nafsahu. Siapa yang mengenal akan dirinya, nah yang dimaksud dirinya di situ ya insan tadi, ya manusia tadi. Siapa yang mengenal
bahwa dirinya yang dikatakan insan itu atau manusia itu yang mana pada dirinya, maka niscaya kenallah ia akan Tuhannya. Insya Allah kita semua di sini sudah seringkali menyimak pembelajaran di setiap malam Sabtu, sehingga tidak kaget lagi atau bukan hal yang asing lagi bila diterangkan kembali. Baik, sekarang saya mau menyampaikan untuk membuka paham dulu. Ini kan kita mengupas kembali ini, mengulang kembali ini agar semakin dapat meyakini lagi, kan begitu ceritanya. Kita kembali ke asal mula, sebelum ada apa-apa, segala sesuatu belum ada, semuanya belum ada. Katakanlah istilah bahasa, yang ada saat itu hanyalah zat Allah. Ini istilah bahasa. Yang ada hanyalah zat Allah atau zat mutlak. Sendiri dia ada. Sendiri dia ada. Tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu apapun yang lain. Hanya dia sendiri yang ada. Lalu dia berkata dalam kalamnya, aku bagaikan perbendaharaan yang tersembunyi, yang tidak ada yang mengetahui siapa aku, karena sendirian. Kalau lah sendirian, karena itu dia berkata tidak ada yang mengetahui siapa aku, karena dia sendiri yang ada. Dan tidak ada apa-apa, segala sesuatu apapun. Lalu kemudian dia berkalam kembali. Karena itulah aku cipta. Cipta dalam bahasa di situ aku jadikan. Atau bahasa tasawufnya aku nyatakan engkau, agar engkau mengenal siapa aku. Dari kalimat itu, jika tadi dikatakan tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa selain zat mutlak itu sendiri yang ada, lalu dari apa ia mencipta sehingga ada engkau tadi? Ya kan begitu. Dari apa dia mencipta sehingga ada engkau, yang dikatakan agar engkau mengenal aku. Dia mencipta, dia menjadikan, dia menyatakan. Jika tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu apapun, katakanlah tidak ada bahan-bahan, ya kan ada bahan di situ.
Karena tidak ada apa-apa, yang ada hanya dirinya sendiri. Maka dia mencipta, dia menjadikan, dia menyatakan engkau tadi, agar engkau mengenal kepadanya. Maka dia mencipta, dia menjadikan, dia menyatakan dari nurnya sendiri, atau bahasa kasarnya dari dirinya sendiri. Dicerna, sambil dicerna. Karena tidak ada bahan, artinya tidak ada sesuatu apapun, tidak ada apapun, berarti tidak ada bahan di situ. Kalau ada sesuatu, ada apa-apa, ada bahan, berarti ada yang lain selain zat mutlak. Iya kah? Ya. Dan bahkan jika ada sesuatu yang lain, ada bahan untuk mencipta, berarti Allah ini masih bahajat dengan bahan itu. Ya kan? Berarti Allah ini masih bahajat dengan sesuatu. Berarti Allah ini kada kuasa melalui perantara sesuatu untuk mencipta. Nah, kan kayak itu. Maka dari dirinya sendirilah ia mencipta. Dari dirinya sendiri ia menjadikan. Dari dirinya sendiri ia menyatakan. Yang dimaksud dari dirinya sendiri itu ialah dari nurnya. Sebutannya nur. Ya, dari nurnya sendiri ia mencipta. Jadi sebutannya di situ nur. Nah, yang dimaksud nur di situ dari nurnya sendiri ia mencipta, yakni dari ingatnya sendiri, dari ingatannya sendiri. Artinya, kalau dalam pembelajaran yang lalu dikatakan saat itu zat maha mutlak menilik dirinya sendiri. Ya kah? Ia menilik dirinya sendiri, ia memandang dirinya sendiri dengan pandangan jalal. Jalal itu artinya keagungan, keperkasaan, kebesaran, boleh. Ini untuk memudahkan paham, untuk membuka wawasan lagi, lebih luas lagi. Dan maksud ia menilik dirinya sendiri, maksud ia menilik dirinya sendiri, maksud dari ia memandang dirinya sendiri, ia mengingat dirinya sendiri. Kalau bahasa tasawufnya, bahasa ilmu ma'rifatullahnya, maksud mengingat dirinya sendiri ialah merasakan dan menyadari akan dirinya sendiri. Merasakan dan menyadari akan dirinya sendiri. Dengan ia mengingat dirinya sendiri, dengan ia merasakan dirinya sendiri, dengan
ia menyadari sesadar-sadarnya akan dirinya sendiri, terbitlah nur dari dalam dirinya. Terbitlah nur dari dalam dirinya. Yang semakin lama nur itu semakin terang benderang. Ini penjelasan ilmunya demikian. Nah, nur yang terbit dari dirinya sendiri tadi, yang semakin lama semakin terang benderang, itulah yang disebut nur Muhammad, yang bersifat qadim. Itulah nur Muhammad yang bersifat qadim, dikenal dengan nama Ahmad. Belum ada roh lah, dan segala sesuatu apapun juga belum ada. Ini masih antara dia Zat Maha Mutlak dengan Nur Muhammad. Zat Maha Mutlak adalah jati dirinya Tuhan, adapun Nur Muhammad adalah wajahnya, yang laisa kamislihi syai'un. Kalau diiktibarkan seperti yang sudah berulang-ulang kali, iktibarnya atau ibaratnya Nur Muhammad yang qadim tadi ialah biji mangga yang awal muawal, begitu lah, yang sebikiannya terpisahkah wajahnya atau Nur Muhammad yang qadim dengan Zat Maha Mutlak itu? Tidak berpisah, abadan abada, selama-lamanya tidak berpisah. Bila wajahnya atau Nur Muhammad yang qadim dengan Zat Mutlak itu ia tidak berpisah abadan abada, selama-lamanya, maka berarti di mana ada wajahnya, maka di situ Zat Mutlak pun berada. Begitu kalau lah. Di mana wajahnya berada, di mana Nur Muhammad yang qadim itu berada, maka di situ pula lah Zat Mutlak berada.
Lalu kemudian singkat cerita, singkat aja lah, kan dulu sudah. Nur Muhammad yang qadim atau wajahnya zat mutlak itu memancarkan cahaya, memancarkan nur amat banyak sekali. Ini kalau diistilahkan banyak pancarannya itu. Nah, kalau istilah kita melihat apa tuh ngarannya lah, apa lampu saking terangnya kan ada pancarannya tuh, ya kan? Ada pancarannya. Matahari itu pun sebenarnya ada pancarannya, cuman karena terhalang oleh atmosfer sehingga tidak terlihat pancarannya. Nur Muhammad memancarkan pancaran cahaya lagi. Nah itu kalau diistilahkan, kalau bahasa manusianya, wajahnya memancarkan cahaya. Itu istilah. Saking eloknya wajahnya seolah-olah seperti memancarkan cahaya, bersinar. Jadi jangan memakai ilmu Nabi Yusuf karena memancar cahayanya. Wan nuru Yusufa fi wajhi famar'ani ahabbani. Wajahnya zat mutlak atau Nur Muhammad yang qadim memancarkan pancaran cahaya. Saking terangnya pancaran cahaya itu, saking banyaknya pancaran cahaya itu, ya, coba sambil renungkan apa yang disampaikan. Saking banyaknya pancaran cahaya itu dan saking terangnya pancaran cahaya itu, seolah-olah Nur Muhammad yang qadim seperti menyatu dengan pancaran cahaya itu, sehingga yang terlihat hanyalah pancaran cahayanya saja. Adapun cahaya Nur Muhammad yang qadim hanya terlihat seperti satu titik berkas cahaya. Pancaran cahayanya yang begitu terlihat. Karena saking banyaknya pancaran cahaya itu, saking terangnya pancaran cahaya tadi itu, sehingga Nur Muhammad yang qadim tadi hanya terlihat bagaikan satu titik berkas cahaya. Yang terlihat lebih jelas hanyalah pancaran cahayanya saja.
Dan pancaran cahaya itu yang terang benderang dan amat banyak itu, itulah yang dikenal dengan sebutan roh. Itulah yang dikenal dengan sebutan roh. Dan pancaran cahaya itu kalau dispesifikkan lagi, dia berlain-lainan. Ada yang cahayanya terang benderang amat terang, ada yang hanya terang sebatas terang saja, ada yang terang namun cahayanya di bawah daripada standar, ada juga. Jadi macam-macam tingkat keterangan cahaya itu. Namun kesimpulannya itulah sekalian roh. Itulah sekalian roh. Walaupun dengan tingkatan terangnya pancaran cahaya itu yang berbeda antara satu dengan yang lain. Dia ada pengelompokan dari tingkat terangnya pancaran cahaya itu. Namun kesimpulannya, keseluruhannya dari pancaran cahaya itu, itulah yang disebut roh. Itulah yang disebut sekalian roh. Sekalian roh siapa? Sekalian roh dari manusia. Kita tidak berbicara malaikat, tidak berbicara jin, tidak berbicara makhluk-makhluk yang lain. Di alam sana, di awal itu, di masa itu, justru hakikatnya malaikat dia bukan roh, jin dia bukan roh. Bahkan tiap-tiap segala sesuatu makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain, dia pun bukan roh. Hanya manusia yang dikatakan roh. Bahkan lebih spesifik lagi, malaikat yang dikatakan tercipta dari nur, ya Pak? Malaikat tercipta dari cahaya, bukan maksudnya malaikat itu tercipta dari nurnya Nur Muhammad, tidak. Bahkan malaikat itu dia tercipta dari nurnya roh manusia. Itu kalau mau dijabarkan luas ya, penjelasannya ya, kita ambil singkat-singkatnya saja. Maka dari itu saya tidak berbicara malaikat, tidak berbicara jin, tidak berbicara makhluk-makhluk Allah Ta'ala yang lain. Hanya berbicara zat mutlak, Nur Muhammad dan roh. Sekalian roh tadi, yakni pancaran cahaya yang terpancar dari Nur Muhammad yang qadim. Roh-roh yang banyak itu, sekalian roh itu, itulah yang dikenal dengan Nur Muhammad yang bersifat muhaddas. Artinya
Nur Muhammad yang kemudian, Nur Muhammad yang sesudahnya. Sedangkan Nur Muhammad yang awal itulah Nur Muhammad yang qadim. Bila Nur Muhammad yang qadim diiktibarkan, diibaratkan biji mangga yang awal muawal, yang sebagiannya, ya kan? Sedangkan Nur Muhammad yang bersifat muhaddas adalah biji mangga yang ada pada sekalian buah mangga yang ada pada pohon mangga. Jadi sambil apa ngarannya lah, sambil mengingat pohon mangga sebagai itibar. Anggap saja di tangan kita ada biji mangga. Anggaplah itu Nur Muhammad yang qadim. Anggaplah. Lalu kemudian dia jatuh ke tanah, kemudian dia tumbuh, kemudian dia menjadi batang, hilang biji mangganya. Artinya biji mangganya bergaib, jadi pohon. Kita menyebut pohon mangga. Lalu kemudian membesar pohonnya, berdahan beranting, berdaun, berbunga, berbuah. Buahnya disebut buah mangga. Tidak terlihat bijinya karena bijinya tersembunyi di dalam mangga. Tapi ada, ya kan? Tapi ada. Walau ia tersembunyi di dalam mangga, tapi ada. Ketika dikupas, mangganya pun dikupas, lalu terlihatlah bijinya. Coba sambil diingat, sambil direnung, sambil diingat. Begitu terlihat bijinya yang di dalam mangga, ternyata wujud biji mangga yang ada di dalam buah mangga sama wujudnya dengan biji mangga yang awal muawal, ya kan? Apa maksudnya? Maksudnya ialah biji mangga yang berada di dalam buah mangga adalah kenyataan dari biji mangga yang awal muawal. Atau dalam penyampaian antara nur tadi dengan ruh, ruh itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad yang qadim. Sekalian roh itu ialah kenyataan yang dinyatakan tentang Nur Muhammad yang qadim. Roh itulah yang dikatakan insan. Roh itulah yang dikenal dengan sebutan manusia.
Lalu kesimpulannya itu tadi kisah di awal muawal. Lalu kembali dengan keadaan yang di sini. Nur Muhammad yang qadim, yang dikatakan laisa kamislihi syai'un, yang tidak dapat dilihat oleh pandangan mata dan tidak dapat disamakan, dimisalkan dengan sesuatu apapun. Wujud Nur Muhammad yang qadim ialah meliputi tiap-tiap segala sesuatu. Mana dia? Ini dia, Nur Muhammad yang qadim. Ia nyata ada, walaupun gaib. Ia nyata walaupun gaib. Gaib itu artinya tidak bisa dilihat oleh mata, ya kan? Kita taunya kosong, ya kan? Kita taunya tidak ada, kita taunya bening sebutannya. Karena tidak bisa dilihat oleh mata, istilah sebutannya adalah gaib. Tapi dia nyata adanya, nyata tapi gaib. Inilah yang awal, inilah yang awal muawal, inilah Nur Muhammad yang qadim. Inilah wajah zat mutlak, atau kita sebut wajah Allah. Yang nyata tapi gaib. Karena wajahnya tidak terlihat oleh mata, tapi dia ingin dikenal. Hah? Karena dia tidak terlihat oleh pandangan mata, tapi dia ingin dikenal. Karenanya lah ada ruh itu tadi untuk mengenalnya. Ini yang awal, dan ruh itulah yang akhir. Ruh ada pada sekalian diri kita. Kalau bahasa ilmunya, jika engkau ingin mengetahui dia, maka rasakan dia pada dirimu. Begitu maksudnya. Kalau engkau ingin mengetahui dia, maka rasakan dia pada dirimu. Karena ruh yang ada di dirimu adalah kenyataan adanya dia. Paham gak? Sekali lagi, kalau engkau ingin mengetahui dia, ini ya, ini kalau lah pahami bujur-bujur. Nah, ini ilmu kesempurnaan ngarannya. Kalau engkau ingin mengetahui dia, ini wajah Allah, Nur Muhammad yang qadim. Kalau engkau ingin mengetahui dia, maka rasakan dia
dia pada dirimu. Karena yang ada pada dirimu itu adalah kenyataan adanya dia. Bila engkau merasakan yang ada pada dirimu, bila engkau merasakan yang ada pada dirimu dan menyadari yang ada pada dirimu, maka berarti engkau kenal dengan dia. Maka berarti engkau tahu dengan dia. Ingat tadi biji mangga yang awal dengan biji mangga yang akhir di dalam buah mangga, ya kan? Wujudnya asal, ya kan? Wujudnya satu, dalam arti tidak berbeda. Bagaimana wujud biji mangga yang awal, maka begitu pula lah wujud biji mangga yang tersembunyi di dalam mangga. Bagaimana wujudnya Nur Muhammad yang qadim, maka begitu pula lah wujudnya Nur Muhammad yang qadim itu yang ada tersembunyi di dalam dirimu. Makanya disebut batin. Batin itu artinya tersembunyi. Jadi biji mangga yang tersembunyi ya batin itu. Biji mangga di dalam buah mangga itu bukan bersembunyi, tapi tersembunyi. Nah, tersembunyi itu bahasa Arabnya ialah batin. Batin itu artinya yang tersembunyi. Ini yang nyata, ini yang batin. Nyata itu bahasa Arabnya zahir, ya kan? Nyata itu bahasa Indonesia, bahasa Arabnya zahir. Ini yang nyata, ini yang zahir, tapi gaib. Ini yang batin, ini yang tersembunyi, tapi ada. Itu bahasanya. Ini yang nyata, ini yang zahir, tapi ini yang tersembunyi, ini yang batin, tapi ada. Bila engkau hendak merasakan rasanya dia, maka rasakan rasanya pada batinmu. Begitu maksudnya. Apa yang kau rasakan dalam rasa batin, itu rasanya dia. Begitu maksudnya. Rasa batin lah, kita kan udah berbicara rasa fisik, rasa jasad. Kalau rasa jasad, rasa fisik itu rasa makhluk. Sedih, menangis, bimbang, bingung, apalagi risau, kalut, sakit hati, sama dah, dan lain-lain sebagainya. Itu rasa makhluk karena tidak mengenal dengan dia. Apa rasanya dia? Rasanya dia yang ada pada rasa batin, yakni tenang, tentram, lapang, senang, damai, gembira, bahagia. Itu rasanya dia.
Selain itu bukan rasanya dia, tapi rasa makhluk. Selain tenang, selain lapang, selain senang, selain damai, selain bahagia, selain gembira, selain itu, maka rasa makhluk yang ada. Jadi apabila seseorang lebih dominan, lebih cenderung yang ia rasakan adalah rasa makhluk, itu tandanya dia belum mengenal Allah. Dia belum mengenal Nur Muhammad yang qadim. Itu maksudnya. Ingati kalimatnya tadi. Dia yang awal ini, inilah nyatanya, inilah zahirnya, tapi gaib. Adapun yang ada pada batin, itulah yang tersembunyi, tapi ada. Jika engkau ingin mengetahui biji mangga yang awal, maka ketahuilah olehmu biji mangga yang tersembunyi di dalam buah mangga. Begitu maksudnya. Jika engkau ingin mengetahui Nur Muhammad yang qadim, maka ketahuilah olehmu Nur Muhammad yang tersembunyi pada batinmu. Begitu maksudnya. Itulah yang dikatakan al-insanu sir, yang batin pada dirimu, yang tersembunyi pada dirimu, yang disebut insan adalah rahasiaku katanya. Ini nah, si ini tadi nah berkalam. Zat mutlak dengan Nur Muhammad yang qadim kada terpisah kalau iya lah. Dia berkalam. Al-insanu sini, insan yang ada pada dirimu itu nah adalah rahasiaku katanya, dan aku adalah rahasianya. Maka berarti kesimpulannya, Nur Muhammad yang qadim ataupun Nur Muhammad yang muhaddas hanya berbeda dari sebutannya saja. Satu bersifat qadim, satu bersifat muhaddas. Artinya yang satu awal, yang satu akhir, tiada berkesudahan. Yang satu awal tiada berpermulaan, adapun yang satu akhir tiada berkesudahan. Huwal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu. Paham gak? Ada ayatnya kalau lah, tapi belum tahu mendudukannya. Inilah bagaimana mendudukannya. Huwal awalu wal akhiru wal zohiru wal batinu wa huwa bikulli syai'in alim. Kalau sudah demikian, adakah yang qadim dengan yang muhaddas dia terpisah? Tidak. Bila
bila engkau sudah mengetahuinya, bila engkau sudah meyakininya bahwa ia yang awal, ini yang akhir, ia yang zahir, ini yang batin, dan ia tidak terpisah dengan yang ada ini, maka itulah yang dikatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Merekalah orang-orang yang akan berpulang ke rahmatullah. Nggak akan nyangkut-nyangkut lagi. Kenapa? Karena yang dipandang dengan yang memandang satu rahasia. Yang dipandang dengan yang memandang satu rahasia. Bila itu telah teryakini mendarah daging istilahnya pada dirimu, maka tentu dari mana dia berasal, ke situ jua ia akan kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persoalannya, ada soalannya. Persoalannya, banyak yang sudah tahu ilmunya, banyak yang sudah diketahui dari apa-apa yang diketahui, tapi koler merasakannya. Nah itu lagi. Maka apa yang diketahuinya hanya tinggal di pengetahuan ilmu saja, belum sampai kepada hakul yakin, apalagi kamalul yakin. Lantas bagaimana agar dapat sampai kepada hakul yakin, bahkan jika perlu kamalul yakin? Sering-seringlah pandang memandang. Pandanglah Nur Muhammad yang qadim dan rasakan Nur Muhammad yang muhaddas. Saling pandang memandang dalam keseharianmu, artinya dirutinkan. Sehari semalam tuh 24 jam. Paling kada banyak tersadari akan siapa yang memandang dan siapa yang dipandang. Banyak tersadari dalam 24 jam tadi. Tapi ada lupanya, kada apa-apa. Kada apa-apa. Kalau pang berpikir kayak apalah supaya bisa 24 jam, kadanya kayak itu pang kada. Yang dikehendaki itu sering, yang dikehendaki itu banyak. Merasakan saling pandang memandang. Ada kalanya lupa, kada apa-apa. Kenapa? Ketika engkau lupa, artinya ada saat-saatnya engkau lupa. Saat itu Allah bermurah kasih sayang kepadamu untuk mengistirahatkan dirimu. Begitu maksudnya. Dengan kemurahan kasih sayang Allah, Allah istirahatkan dirimu. Kita menganggapnya lupa. Nah, kayak itu. Padahal kada, itu Allah mengistirahatkan. Yang namanya lupa itu setiap harinya 24 jam, berhari-hari, bahkan berminggu-minggu.
kadada saling pandang memandang. Itu namanya orang lupa. Tapi kalau setiap harinya selalu ada untuk pandang memandang, itu berarti kada lupa. Kada tercatat sebagai orang yang lupa, kada. Kayak itu nah maksudnya. Lah, mudahan pahamlah maksudnya tadi. Termasuk taguk liur kadang lupa, kada apa-apa. Sudah diingati, hanya ingat. Paling 1-2 orang aja tadi itu nang betaguk liur, nang lain bengong. Ada apa-apa lah. Maka yakini olehmu Nur Muhammad yang qadim, Nur Muhammad yang muhaddas. Ini yang zahir, yang ini yang batin. Kita kan ada berbicara jasad lah. Ini yang zahir, ini yang batin. Ini ini matnya. Jadi ketika engkau menyebut Ahmad, pada hakikatnya engkau telah menyebut satu kesatuan Nur Muhammad yang qadim dengan yang muhaddas. Maka secara tidak langsung engkau menyebut Allah dan Muhammad. Sekali lagi, ketika engkau menyebut Ahmad, ini ahnya, ini matnya. Itu kepanjangannya ahad, ya Allah maksudnya. Itu adalah ahad, mat itu adalah Muhammad. Ahad, Muhammad, ya lah. Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad. Yakini Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahmad, 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 Ahad, Muhammad. Mana subhanallah? Adakah kada? Kada. Mana sawali? Tidak ada. Mana dewa? Tidak ada. Mana supri? Tidak ada. Yang ada Ahmad, 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 Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad. Jika yang ada hanyalah Ahad dan Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad, Ahad, Muhammad. Jika yang ada hanya Ahad dan Muhammad, atau Allah dan Muhammad, adakah Allah akan menyiksa Muhammad? Adakah Allah akan membakar Muhammad di dalam neraka? Adakah Allah akan menurunkan siksaan azab kubur kepada Muhammad? Itulah yang dikupas dalam sebuah kitab
dikatakan jangan sampai terlihat adanya diri. Ini bagi diri kita sendiri masing-masing. Jangan sampai terlihat adanya diri. Artinya jangan mengaku dirimu ada. Bukankah roh itu hanyalah pancaran cahaya dari Nur Muhammad yang qadim? Ya Allah, hanya pancarannya saja. Berarti hakikatnya sumber cahayanya adalah Nur Muhammad yang awal tadi, ya kan? Maka kembalilah engkau kepada Nur Muhammad yang awal. Kembalilah engkau kepada Nur Muhammad yang qadim. Itu artinya engkau fana. Itu maksudnya fana. Nur Muhammad yang qadim, yang dohir, ia ingin dikenali, lalu ia tersembunyi di dalam diri hambanya, tersembunyi di dalam diri hambanya. Itulah yang dikatakan Zahiru Rabbi wal batinu abdi. Zahir Tuhanku dan batin ini adalah hamba. Yang memandang tiada lain, ia jualah yang dipandang. Yang dipandang tiada lain, ia jua yang memandang. Maka satu ia di dalam rahasia, al-insanu sirri wa ana sirruhu. Satu insan itu dengan Tuhannya, satu di dalam rahasia. Apa rahasianya? Ahmad, Ahmad, Ahmad. Satu Tuhan itu dengan hamba di dalam rahasia. Satu rahasia, Ahmad, Ahmad, Ahad, Muhammad. Lalu menjadi simbol dalam metode pembelajaran. Ini kosongnya, ini titiknya, ini alifnya. Apalagi sudah? Hah? Kosong, titik, alif. Adakah lagi selain itu? Tidak ada. Seolah-olah tiga, ya Allah. Seolah-olah satu, 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 ya kan? Alif, alif, alif. Yang alif satu bergaris fathah, yang alif satu bergaris kasrah, yang alif satu bergaris doma. A, I, U. Allah,
ia wujud. Habis sudah. Hah? Mana yang bernama Syawalik? Kalau diistilahkan bahasa sir, bahasa rahasia, malam ini aja saya sampaikan. Hah? Di dalam bahasa sir, ia berkala. Aku nyata adanya, tidak ada yang lain. Lalu aku menyamarkan diriku tersembunyi dalam dirimu, lalu berganti nama menjadi Syawalik. Berganti nama menjadi Subhan. Berganti nama menjadi siapapun yang ada di sini. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Cukup sekian apa yang tersampaikan di malam hari ini. Semoga menjadi ketetapan al-yakin pada setiap diri, dan semoga semakin meningkatkan kualitas yakin pada setiap diri bahwa antara dirimu dengan Tuhanmu amat-amat dekat sekali hubungannya. Maka janganlah engkau jauhkan rasa di dirimu dengan tidak merasakan dirinya. Rasakan yang ada pada dirimu, maka engkau merasakan dia. Rasakan sir dalam dirimu, maka engkau merasakan sir adanya dia. Nur yang ada pada dirimu adalah nur yang ada pada dirinya. Siapa yang mengenal akan dirinya, maka pasti ia mengenal akan Tuhannya. Semoga Allah tetapkan setiap diri kita di dalam keyakinan Allah, keyakinan yang hak, keyakinan yang mutlak, keyakinan yang tidak bergeser sampai akhir hayat. Dan semoga membawa keselamatan bukan hanya di dunia, namun juga selamat di akhirat. Dan begitu pula semoga Allah sampaikan waktunya di setiap diri kita berpulang kembali ke rahmatullah dalam keadaan husnul khotimah. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina wa syafina wa daratina wa barakatina wa maulana Muhammad.